Baik, di sini perkenalkan nama saya Muhammad Jihad Uyan, NIM 191151315. Saya akan menjelaskan tentang tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer 2 untuk beberapa materi, yaitu ada bahasa mesin, addressing, ALU, control unit, dan pipeline. Untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang bahasa mesin atau machine language. Bahasa mesin di sini merupakan bahasa yang sulit untuk dipahami oleh manusia. Tetapi bahasa mesin ini sangat mudah dipahami oleh mesin sendiri. Sesuai dengan gambar instruction cycle state diagram di sini, untuk alurnya yaitu pertama bahasa mesin memasukkan ke dalam register yang kemudian akan dicatat pada program memori. Setiap satu cycle-nya dia akan membaca program memori dan mengambil instruksinya di sana. Lalu masuk ke tahap instruction operation decoding, di mana tiap bit dari perintah didefinisikan sesuai dengan perintahnya, dan juga terdapat operan yang langsung berhubungan dengan instruksinya yang disebut immediate. Dan yang selanjutnya yaitu menghitung setiap operan yang mencari alamat mana yang kita ambil. Yang keempat, setelah dihitung, lalu operannya lanjut ke operan fetch yang di atas, di mana operan akan diambil datanya, dan jika operan tersebut lebih dari satu atau bisa di multiple atau bisa disebut dengan multiple, dia akan kembali untuk menghitung alamat operannya. Setelah operan fetch, langkah selanjutnya yaitu ke data operation. Di sini data operation ini, data akan diproses pada ALU sesuai instruksi yang akan kita berikan kepada si data. Setelah masuk ke data operation, lalu lanjut ke operation address calculation. Dan terakhir pada operan store, di mana hasil dari operasi sudah disimpan pada register atau yang hasilnya tidak dapat diubah lagi. Untuk komponen bahasa mesin pada MIP sendiri, yaitu ada beberapa instruksi. Instruksi pertama yaitu format I terdiri dari 2 register dan 16 bit long immediate value. Dan format J terdiri dari 6 bit opcode dan 26 bits immediate value. Dan format R terdiri dari 3 register dan function flow. Untuk di sini gambaran dari format I terdiri dari beberapa elemen, yaitu 6 bits operation kode menentukan suatu operasi atau format yang akan dilaksanakan. 5 bits per source register number menyimpan operan pertama yang akan dibandingkan. 5 bits second source register number menyimpan operan kedua yang akan dibandingkan. Dan 16 bits address or on constant adalah offset alamat memori. Yang ketiga yaitu format J atau bisa dibilang jump. Di sini bisa langsung lompat ke alamat yang terkait dengan label dengan immediate. Untuk format J sendiri terdiri beberapa 6 bit operation code yang diikuti oleh 26 bits immediate value. Yang berikutnya itu format R terdiri dari pada semua instruksi kecuali immediate value, target offset, memory address, displacement atau memory address bagi spesifik satu operan. Semua R-type instruksi menggunakan operation code 0000. Ini adalah gambaran kategori dari MIPS Assembly Language. Yang berikutnya yaitu kita membahas metrik kedua yaitu addressing. Addressing sendiri adalah aspek dari instruksi arsitektur di sebagian unit pengumpulan pusat atau CPU. Mode pengelamatan menentukan bagaimana menghitung alamat memori yang efektif dari operan. Ini berikut beberapa jenis teknik pengelamatan. Yang pertama yaitu immediate addressing, yang kedua register addressing, yang ketiga direct addressing, yang keempat indirect addressing, yang kelima register indirect addressing, yang keenam displacement addressing, dan yang ketujuh atau yang terakhir itu stack addressing. Untuk immediate addressing sendiri sangat sederhana pada definisinya dan proses penyalinan datanya bisa dibilang lebih mudah dari yang lain. Yang register addressing juga begitu, dan direct addressing bisa didefinisikan sebuah metode pengelamatan sederhana karena hanya memerlukan suatu referensi memori sebagai operannya.
atau artinya operan data yang akan diolah diletakkan di memori sehingga lebih besar dari operan yang hanya tertulis di instruksinya. Format dari kelebihan dari direct addressing yaitu file alamat berisi effective address seperti sebuah operan. Kekurangannya itu keterbatasan file atau alamat karena panjang file alamat biasanya lebih kecil dibandingkan panjangnya Word. Yang berikutnya itu indirect addressing. Definisinya sendiri dituliskan dalam instruksi address memory yang isinya adalah address tempat sebuah operan berada. Kelebihannya itu ruang bagi alamat menjadi besar sehingga semakin banyak alamat yang dapat referensi. Kekurangannya diperlukan referensi memori yang ganda dalam satu fetch sehingga memperlambat proses operasi. Yang berikutnya yaitu register indirect addressing. Definisinya hampir sama dengan indirect addressing mode, tetapi perbedaannya instruksi disimpan pada register, setelah itu baru diakses kepada memori. Kelebihannya sendiri menggunakan data secara dinamis, berguna jika serangkaian data akan ditugaskan ke alamat tersebut. Kekurangannya itu jumlah referensi memori lebih banyak. Yang berikutnya itu displacement addressing, yaitu menggabungkan kemampuan pengelamatan langsung dan pengelamatan register tidak langsung. Operan pada di sini ada 3 model displacement, yaitu relative addressing, base register addressing, dan indexing. Kelebihannya sendiri fleksibel dan kekurangannya displacement addressing ini sangat kompleks. Yang terakhir itu stack addressing adalah array lokasi yang linear. Post dan list ini less in vistos queue. Stack merupakan blok lokasi yang terbalik. Butir ditambahkan ke puncak stack ke stack sehingga setiap saat blok akan terisi secara parsial akan seperti begitu. Kelebihan dari stack sendiri menyimpan data ke stack RAM tanpa mengganggu data yang sebelumnya telah ada. Transfer data dapat berlangsung cepat dengan instruksi yang lebih singkat. Kekurangan dari stack addressing itu sulit untuk mencari kesalahan dan melakukan koneksi terhadap program. Yang berikutnya mudah melakukan terjadinya kesalahan pada stack addressing ini. Dan berikutnya materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang control unit. Tujuan dari control unit ini sendiri yaitu mengendalikan semua aktivitas prosesor, persisnya untuk mengendalikan semua komponen seperti ALU, PC, register, dan lain-lainnya. Input dari control unit ini yaitu operation code-nya 6 bit dan output-nya register branch, memory read, memory to register, ALU operation, memread, ALU SRC, dan req write. Pada gambar ini adalah salah satu cara kerja dari control unit. Pada gambar ini, opcode bit 31-26 memasuki unit kontrol untuk memecahkan kode bit dan mengatur jalur mana yang akan digunakan. Tujuan dari register perlu karena berfungsi untuk memberitahu MUX bahwa 3 register akan digunakan. Dan req write memberitahu file register akan data yang perlu dimasukkan pada register. Karena pada contoh ini, ALU op digunakan untuk menjumlahkan, maka juga di hide dan menandakan ke kontrol unit data apa perlu diteruskan pada ALU unit kontrol. Selanjutnya untuk part instruksi ke bits 25-21, register data mana yang akan di-read yang digunakan sebagai argumen pertama yang dimasukkan ke ALU. Untuk part instruksi bits 20-16 register data mana yang akan di-read dan digunakan sebagai argumen kedua yang dimasukkan ke ALU. Misalnya adalah 3. Untuk part instruksi bits 15-15 karena MUX-nya hidup, maka akan didapatkan register mana yang akan dimasukkan nilai hasil dari kalkulasi yang dilakukan. Untuk part instruksi bits 15-0 akan memberitahukan bahwa ALU melakukan operasi ini adalah fungsi dari part dari instruksi. Setelah kita melakukan decode dari instruksi, maka kita bisa melihat hasil dari operasi yang dilakukan. Karena data memori mati, terakhir juga maka data langsung dimasukkan kepada register karena record hidup. Lalu pada bagian register setelah address di-read, maka dikirim dan input address akan ditambah 4. Sistem byte addressable maka menambahkan 4 pada current address yang memberi kita jarak 32 bit.
Jam hanya menggunakan jam kontrol pada unit, dan branch hanya menggunakan branch, dan ALU store menggunakan ALU operation, memrate, dan ALU RCC. Untuk penjelasan dari register sendiri, register sendiri, tujuannya untuk mengendalikan input MUX 32 register. MUX input 5 bits instruction 20-16 atau 5 bits instruction 15-11. MUX output 5 bit tergantung nilai register. Jika register 0, kemudian output instruksinya 20-16. Jika registernya 1, kemudian output instruksinya 15-11. Untuk register ini mengendalikan multiplexer 2-1 dan memilih salah satu input dari dua buah input yang ada. Jika register nilai 0, maka keluaran dari MUX berasal dari instruksi bit 20-16. Jika bernilai 1, maka keluaran dari MUX berasal dari instruksi bit 15-11. Yang kedua yaitu branch. Tujuan dari branch ini dengan zero flag dari ALU memilih kondisi yang pencambangan. If zero flag 1 dan branch 1, kemudian branch occur. Jika tidak, zero flag 1 dan branch 1, kemudian branch not occur. Dan di-end-kan dengan zero flag keluaran ALU. Pencambangan terjadi jika nilai zero flag sama dengan 1. Pada saat pencambangan, maka alamat yang akan digunakan sebagai tujuan pencambangan adalah operasi ALU. Yang kedua itu memread, dan pada gambarnya ada, atau memory read, tujuannya agar data memori dapat dibaca. Jika memory read 1, kemudian data memori address memori bisa dibaca dan bisa ditulis. Pada saat memori tidak dapat ditulis dan dibaca, sebaliknya pada saat memori ditulis dan tidak bisa dibaca, memread mengendalikan pembacaan memori. Jika memread nilai 1, maka isi memori dapat dibaca melalui pin read data. Yang berikutnya yaitu mem to reg atau memory to register. Tujuannya agar dapat mentransfer data dari memori data ke dalam register dengan memilih MUX. Lalu ada ALU operation, tujuannya untuk memilih operasi ALU tergantung nilai instruksinya 5-0 sebagai fungsi dalam TPR. ALU adalah jalur kendali yang mengendalikan ALU control. ALU control menentukan jenis instruksi yang dikerjakan oleh ALU. Input dari ALU contoh berasal dari 5 bit fungsi dari 0-5. Yang berikutnya yaitu memwrite. Tujuannya agar dapat menulis memori pada alamat data memori ALU result dengan data register read data 2. Memwrite ini mengendalikan penulisan memori. Alamat penulisan digunakan hasil dari operasi ALU. Data yang dimasukkan ke dalam memori berasal dari register. Seperti gambar ini kita bisa melihat cara kerjanya. Berikutnya yaitu ALU SRC menentukan sumber data yang akan dioperasikan oleh ALU. Jika bernilai 0, maka berasal dari register. Jika bernilai 1, maka berasal dari string extend 32 bit. Sesuai dengan gambar. Yang berikutnya yaitu register write. Tujuannya agar dapat menulisi register dengan data. Jika 1, maka bisa ditulisi data dan jalur kendalinya mengendalikan penulisan register. Jika bernilai 1, register dapat ditulisi dan ditulisi berasal dari memori dari hasil operasi ALU. Dan di gambarnya juga ada. Dan materi selanjutnya yang saya jelaskan yaitu ALU atau Arithmetical Logic Control adalah salah satu bagian, maksudnya Arithmetica and Logic Unit adalah satu bagian dalam dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Tugas utamanya yaitu melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Tujuan sendiri dari ALU ini mengolah penjumlahan pengurangan logika dari dua buah data masukan. Inputnya sendiri yaitu 32 bit dan input keduanya itu 32 bit juga. Hasil pengolahannya dari outputnya itu zero flag. Operasi aritmatika ALU antara lain yaitu tambah kurang kali bagi, sedangkan operasi logika antara lain OR, AND, NOT, XOR, XNOR, dan lain-lain. ALU atau Arithmetic and Logic Unit adalah sebuah kumpulan gerbang logika yang disatukan untuk dapat mengerjakan beberapa fungsi tertentu tergantung kontrol yang diberikan. Sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatika ini disebut adder. Dan ini beberapa jenis sirkuit yang digunakan pada ALU, yaitu yang pertama half adder.
Half-adder pada dasarnya penjumlahan bilangan biner 2 bit dilakukan. Contoh, pada jika A sama dengan 0 dan B1 dijumlahkan, maka hasilnya adalah 0. Dalam kasus ini, half-adder memiliki dua masukan. Masukan tersebut adalah A dan B, serta memiliki hasil yaitu summary atau sum, serta carry out atau nilai pindahan adalah CY. Ketentuan dasar prinsip ini juga digunakan pada proses aritmatika yang lain. Berikutnya itu full adder menggunakan prinsip operasi penjumlahan dua bilangan dikonversi dahulu ke dalam bilangan biner. Pada bagian full adder, penjumlahan terdapat pada bagian bit-bit selain yang terendah. Full adder menjumlahkan 2 bit input ditambah dengan nilai carry out atau CY, penjumlahan bit sebelumnya. Setiap posisi bit dijumlahkan sehingga outputnya terdiri dari sum serta bit kelebihannya atau carry out. Yang berikutnya itu parallel adder yang juga jarang digunakan, yaitu rangkaian penjumlahan dari dua bilangan yang dikonversi dalam bentuk biner. Parallel adder ini terdiri dari half adder dan LSB atau least significant bit. Masing-masing input serta beberapa full adder. Pada bab selanjutnya, prinsip kerja parallel adder adalah penjumlahan dilakukan mulai dari LSB. Ketentuannya, jika hasil penjumlahan yang di proses ALU memperoleh hasil bilangan desimal atau lebih, maka bit kelebihannya bakal disimpan pada count, sedangkan bit di bawahnya dikeluarkan. Pada prinsip ini dilakukan terus-menerus hingga MSB atau max significant bitnya. Ini adalah beberapa gambaran dari cara kerja ALU, yaitu memasukkan register dan masuk ke arithmetic logic unit. Dan materi selanjutnya yang saya jelaskan yang terakhir itu pipeline. Dari kekurangan pipeline ini sendiri, instruksinya latensi di non-pipeline prosesor sedikit lebih rendah daripada dalam pipeline setara. Dan berikutnya non-pipeline prosesor akan memiliki instruksi yang stabil bandwidth-nya. Kinerja prosesor yang pipeline lebih jauh sulit untuk meramalkan dan bervariasi lebih luas di antara program yang berbeda. Cara menghitung speed up pipeline tersendiri ada rumusnya, yaitu waktu mode non kurang pipeline per waktu mode pipeline sama dengan NMT per N tambah N kurang 1 per T. X di sini saya salah buat, dan sama dengan hasil akhirnya yaitu NM per N tambah N kurang 1. Untuk penjelasan N itu adalah jumlah input test dan M itu adalah jumlah stadium pipeline. Untuk yang ketiga yaitu cara mengatasi hazard dari pipeline. Yang pertama yaitu structural hazard. Cara mengatasi structural hazard ini adalah dengan menggunakan atau melakukan stall terhadap pipeline selama satu clock atau lebih sesuai dengan prediksi control logic. Yang kedua yaitu control hazard. Cara mengatasinya yaitu dengan melakukan branch handling atau branch prediction. Yang ketiga yaitu data hazard. Cara mengatasinya yaitu dengan melakukan stall terhadap instruksi dan membutuhkan nilai. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan untuk saat ini. Dan saya tutup penjelasan saya pada saat ini. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.